Kali ini sebelum saya kasih tahu apa yang saya akan bicarakan, mari kita buka ayatnya dulu ya. Buka ayatnya dulu di 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 12 17. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada siapa? Kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan apa teman-teman? Perbuatan baik. Terima kasih Bapak. Hari ini kami akan belajar sesuatu tentang firman ini. Tuhan, aku percaya Bapak bahwa firman ini adalah firman yang hidup, dan hari ini aku berdoa Bapak untuk setiap teman-teman yang mendengarnya bisa menjadi rema dalam hidup, dan kami diperbarui dan kami bertumbuh di dalamnya. In Jesus' name we pray. Amin. Nah, dari kita tadi lihat ya, dari awal bulan Juni lalu sampai koreksi juga, dan saya berharap firman ini jadi sesuatu pegangan buat kita. Nah, untuk kita bisa diajar teman-teman, untuk kita bisa belajar sesuatu, untuk menjadi orang yang mau belajar, ada satu hal yang harus kita sadari adalah bagaimana efek kita punya indera. Sebelum kita masuk ke punya hati kita, pikiran kita akan masuk melalui indera kita yang namanya listening, mendengar. Nah, hari ini saya mau bicara tentang apa? Hearers of the word, pendengar firman. Oke. Nah, di MGF gereja ini kita percaya pada preaching firman Tuhan, betul? Yang menggambarkan bukan hanya firman orang, tapi menjadi firman yang hidup, yang hanya bisa dilakukan oleh oleh firman Tuhan. Firman lainnya tidak akan bisa punya power, tidak punya kuasa seperti firman Tuhan. Nah, Sunday service tadi mungkin seperti gym gitu ya, seperti gym, dan di mana kita banyak aktivitas, banyak segala pengajaran, program-program, dan kalau kita punya hati kita tidak terpenetrate, api tidak membakar di dalam, dan the shout of joy, shout of praise pada Tuhan redup, menunjukkan mungkin kita hilang hati pada Yesus, dan itu tidak boleh pernah terjadi di gereja ini. Amin. Yang bisa terjadi di saat service ini adalah mungkin kita bisa menonton suatu performance. Oke, mulai dari awal tadi, dari praise and worship, lalu kita ada pengumuman, ada family seat, lalu sekarang saya sharing firman. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau akhirnya apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman, hanya menjadi suatu performance saja. Oke? Nah, dan kita tidak mau teman-teman dari yang terlibat di sini menjadi bagian dari performance. Tapi kita teman-teman yang dari di sini datang hadir hari ini mau menjadi bagian dari the growing together, the growing with Christ. Saya suka banget tadi yang dibilang bahwa kita hari ini selama journey kita mau belajar intimacy, betul? Kita mau belajar kenal Dia seperti apa. Nah, walaupun memang dalam khotbah, dalam teman-teman
nggak tahu ini semua praise and worship ini yang di depan ini bukan cuma instantaneous bisa melakukan hal-hal demikian, tidak teman-teman. Perlu ada namanya preparation. Walaupun dipersiapkan oleh Roh Kudus juga, walaupun kita hari ini akan mendengarkan kabar baik, telah mendengarkan kabar baik, kebenaran firman Tuhan dengan entusiasme yang tinggi, dengan excitement yang tinggi, tapi sadar nggak teman-teman bahwa kalian yang mendengar hari ini menjadi bagian yang besar juga. Kalian yang datang di sini menjadi pendengar firman juga termasuk dalam pekerjaan Tuhan. Karena Anda semua adalah bagian penting dalam acara ini, dalam ibadah ini. Karena saya tahu bahwa kita yang menabur di sini tidak akan menjadi sesuatu yang signifikan atau sesuatu yang berarti kalau tidak jatuh pada tanah yang tepat. Betul? Kita bisa seperti jualan obat di sini menabur benih, tapi kalau kita tidak ada tanah yang menerima seed tersebut, akhirnya menjadi sia-sia. Nah, jadi bukan hanya penabur yang punya tanggung jawab, tapi juga tipe tanahnya juga mempunyai tanggung jawab untuk terima bibit yang ditebar. Nah, firman Tuhan adalah the best seeds, teman-teman. Nah, tapi kalian adalah tanahnya. Lihat kanan kiri, you are the dirt, ya. Oke. Jangan sampai ditempeleng ya. Oke. Ya, you are the dirt. Nah, firman pertanyaannya adalah bagaimana seeds tersebut bisa masuk dan tumbuh di dalam hati. Jawabannya tidak lain adalah bagaimana kita mendengar. Oke? Adalah bagaimana kita mendengar. Nah, saya seperti biasa nih ada pertanyaan gitu ya. Why I need to listen to the word? Why I need to listen to the word? Nah, ayat pertama yang saya tidak ragu lagi gitu ya. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 20 dibilang apa? Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Oke, di bahasa Inggris dibilang do not despise prophecies, di New Living Translation. Do not despise prophecies. Nah, prophecies atau kita tahu adalah bagaimana prediction atau ramalan gitu ya, atau bahasa Alkitabnya bilang nubuatan pada apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi prophecies juga dibawakan oleh prophets, betul ya. Prophets adalah atau nabi adalah orang-orang yang memberitakan firman publicly, yaitu orang-orang yang percaya bahwa dia menyampaikan firman yang asalnya dari Tuhan. Oke, nah, nangkap soal teman-teman. Nah, prophets adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, orang-orang yang percaya tentunya, yang menyampaikan firman yang berasalnya dari Tuhan. Nah, maksudnya adalah bukan hanya apa yang akan terjadi di masa depan, ya Yesus akan datang kembali, oke? Lalu juga kita memperhatikan beberapa hal yang terjadi pada saat ini, tetapi juga saat seseorang share the message kepada kita. Saya nggak bilang bukan hanya di hari Minggu ya teman-teman. Saya yakin di akhir pada saat kita berjumpa dengan orang-orang sekitar kita. Karena lewat Alkitab, bagi sikap kita terhadap message tersebut adalah penting. Oke, saya ulang ya. Pada saat teman-teman kita, orang-orang percaya, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar hidup dalam Kristus ya. Sikap kita pada sekitar kita mendengar firman atau word of wisdom dari mereka, sikap kita adalah penting. Oke? Menarik teman-teman. Alkitab tidak bilang, oke? Janganlah remehkan the prophets. Betul? Halo? Tapi Alkitab bilang apa? Do not despise prophecies. Nah, ya? Bukan orangnya, tetapi message-nya. Bukan siapa yang deliver,
tapi apa yang di-deliver, yang disampaikan dari sumber yang jauh lebih besar dan lebih mulia dari dirinya yang menyampaikan, yaitu Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa Tuhan pakai berbagai macam orang untuk share the message, betul? Tuhan bisa pakai segala macam orang untuk share the message. Dari gereja ada dari iCare, dari leaders di setiap minister dalam gereja ini, dan juga teman-teman other believers. Nah, jangan sampai kita mempunyai kebiasaan demikian. Bilang, I like his preaching. Aku paling suka dia kalau preaching. Nah, jangan sampai demikian teman-teman. Karena kalau seorang beri firman Tuhan, we have to be thankful ya. Dan juga Alkitab juga mengatakan, it's not about yang membawakan, adalah tentang isinya, the message. Nah, kenapa kita perlu mendengar? Why you need to listen to the message? Di Timotius 2 ayat 2 juga mengingatkan kita bahwa kita mendengar kita diajarkan sesuatu dengan tujuan juga kita akan menjadi pengajar suatu hal itu. Apa yang kita terima agar kita juga ajarkan kepada orang lain apa yang kita dapatkan. Jadi kita relay pada yang lain. Jadi kalau kita semua setuju bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik. Halo? Ini masih introduction ya, masih introduction. Nah lalu pertanyaannya juga selanjutnya, apa sih benefits the word of God gitu? Tadi yang ayat yang paling pertama kita udah baca di tiap 2 Timotius 3 12 sampai 17. Tadi dibilang apa? Ada bagian, ada 5 hal yang kita sadari gitu ya, bahwa firman Tuhan adalah penting. Semua setuju ya? Semua harus setuju dulu nih bahwa firman Tuhan adalah luar biasa penting. Karena ada 5 hal yang kita bisa catat dari 5 poin yang kita bisa dapat dari ayat ini adalah demikian, bahwa dikatakan, ingat bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau pada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Alright? Oke? Ini kalau saya bahasa Inggrisnya dibilang kita diberikan wisdom, berikan menjadi orang yang bijaksana sehingga kita mau dituntun pada keselamatan oleh iman dalam Yesus, kepada Yesus Kristus ya. Saya yakin bahwa setiap orang yang diselamatkan di sini, saya percaya setiap orang yang diselamatkan di sini karena mereka pernah mendengar. Tuh, semua di sini nggak ada yang kehilangan pendengaran ya. Maksudnya yang paling tuli gitu ya, nggak ada ya. Sehingga mereka mendapatkan itu dari penglihatan. Nah, tapi orang-orang di sini diselamatkan karena mendengar. Karena dia bilang apa? Mendengar dengan firman Tuhan. Roma pernah bilang apa? Faith comes from hearing. Hearing the word of God. Firman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah pada saya yakin orang-orang yang diselamatkan adalah bagi bukan hanya dia menerima word ini, perkataan ini, statement ini, tapi juga dia respon dalam keputusan hidupnya. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat bahwa benefits of the word of God adalah memberi kita keselamatan. Amin, teman-teman. Memberi kita keselamatan. Yang kedua, dan juga tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar atau memberikan doctrines katanya. Doctrines apakah kita sesuatu yang anggap sepele teman-teman? No, karena itu adalah apa yang kita ajarkan untuk kita percaya dan juga apa yang harus kita hindari. Nah, yang pertama mengajarkan kita pada salvation, yang kedua mengajarkan kita pada doctrines, memberi kita pengajar firman Tuhan, dan yang ketiga apa? Menyatakan kesalahan atau
Nah ini yang paling gak enak ya teman-teman ya. Dalam minggu lalu kita dengar tentang correction. Saya mau nanya nih, ada yang dikoreksi minggu lalu? Tadi Oli bilang biasanya kalau kita ngomong sesuatu pasti kalau saya preaching tentang sesuatu biasanya saya akan alami gitu ya. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Dikoreksi sama teman, dikoreksi sama pacar, dikoreksi sama istri, dikoreksi sama suami, halo? Dikoreksi sama anak-anak, dikoreksi sama believers, dikoreksi sama leaders, dikoreksi sama saya. Nggak ada ya, semoga ya. Tapi berarti semuanya baik-baik ya. Nah, lalu menunjukkan kesalahan kita, karena nothing worse kalau kita berjalan udah kejauhan atau ada direksi kita adalah salah. Lalu yang selanjutnya dikatakan apa? Memperbaiki kelakuan. Amazing nggak sih? Tuhan ini, Alkitab ini amazing nggak sih? Udah, jadi dikasih tahu dulu apa yang salah. Halo? Dikasih tahu apa yang salah. Lalu dia juga, Alkitab juga mengajarkan untuk dikoreksi. Dan yang selanjutnya, amazingnya Alkitab ini adalah memberikan kita apa? Didikan agar kita jangan kembali kepada kesalahan yang pertama. Betul? Jadi 5 poin nih agar kita ingat ya teman-teman hari ini. Pertama apa? Memberikan salvation. Kedua, mengajar, memberikan doktrin. Ketiga, apa? Menunjukkan kesalahan. Yang keempat apa? Koreksi, mengkoreksi kita. Dan yang kelima, hal yang penting apa? Memberikan kita pada kita instruksi, betul? Ya. Instruksi ini mahal ya, coba kita ingat. Nah, sehingga kalau kita menyadari hal ini, jadi kita bisa answer ke orang, why do we need to listen to the word of God? Karena hal-hal ini. Nah, tujuannya setelah kita ikutin 5 poin ini agar apa? Ayat yang selanjutnya di ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah jadi apa? Diperlengkapi, betul? Kalau di King James Version menjadi perfect, menjadi perfect dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Truly furnished unto all good works. Saya mau ingat teman-teman, ingetin teman-teman pada saat kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu come dengan furniture-nya. Halo, pada saat kita membiarkan firman itu ditabur, jatuh ke dalam kuping pendengaran kita dan masuk ke dalam hati kita akan jadi perfect. Dan kita akan dilengkapi dengan furniture, alat-alat untuk menjadikan kita seperti apa yang Dia punya plan buat Anda dan saya. Setuju teman-teman? Jangan apa dengan firman Tuhan. Tidak peduli siapa yang menyampaikan, tidak peduli pendeta sebesar atau se-unknown apapun. Yang penting adalah the prophecy, bukan the prophets. Nah, jadi pertanyaan terakhir adalah apa sih cara yang paling praktis, gitu ya? Cara yang paling praktis agar kita bisa mendengar, menjadi the hearers of the word dengan baik. Boleh mau dengar teman-teman? Lumayan ada yang ngangguk ya. Yang pertama itu tidak lain adalah seek God. Seek God. Pada saat Anda datang sebelum hari ini, apakah yang Anda cari? Pada saat sebelum datang ruangan ini, apakah yang Anda cari? Makanan enak habis ini. Atau lagu puji-pujian, atau joke-joke di mimbarnya, atau entertainment, atau suasananya anget di rumah, lagi mahal ya, lebih anget di sini.
Halo, apa yang Anda cari? What do you seek before you come to this room, this building? Karena kita bisa hanya datang untuk mencari praise and worship. Kita hanya datang untuk mencari khotbah. Kita hanya datang untuk mencari entertainment, tapi tidak mencari perkenalan kita kepada Tuhan dengan lebih dekat. Oke. Nah, jangan datang hanya untuk entertainment, tapi mari kita hari ini datang dengan ekspektasi Tuhan mau bicara apa ya sama aku? Tuhan mau bisik-bisik apa ya sama aku? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada aku hari ini melalui firman-firman yang tadi kita baca? Oke? Seek God. Karena pada saat kita seek God, ada bagian pentingnya itu serius. Betul? Kita jadi serius. Benar, teman-teman? Bukan nggak peduli siapa yang menyampaikan. Oke? Yang kedua, cuma 5 ya, 5 poin. Sebenarnya ada belasan, tapi saya rangkum jadi 5. Yang pertama, you have to seek God. Oke. Yang kedua, listen carefully pada firman. Nah, listen carefully. Listen carefully. Mendengar secara hati-hati. Hati-hati. Carefully bukan carelessly. Secara hati-hati, bukan anggap enteng di rumah. Oke? Jadi pendengar yang kritis. Ya betul ya? Saya kadang-kadang saya sering kebalik-balik antara Nuh sama Musa gitu ya. Kenapa otak saya mikirnya Musa tapi yang saya ngomong Nuh gitu ya. Saya senang banget ada yang nah itu tepat banget buat saya. Karena kadang-kadang pikiran dan mulut kadang-kadang nggak berjalan bersama-sama. Oke? Nah, menjadi pendengar yang kritis. Caranya bagaimana kita listen carefully? Ya tentunya duduk di mana engkau bisa mendengar. Betul? Duduk di mana engkau bisa mendengar. Saya mau ajak teman-teman datang ke ibadah, duduk paling depan. Halo? Ya, saya masih ingat satu nih. Dulu saya nggak tahu kenapa saya ketemu bola tadi. Tom Brady lempar di belakang, ya. Lempar terus ke belakang aja. Oke. Nah, yang di depan nggak usah. Oke. Lempar terus ke kanan. Oke. Nah, kenapa saya kasih ilustrasi tadi teman-teman? Kalau di belakang lagi pelemparan bola, oke, yang depan melihat nggak? Enggak, betul. Yang paling belakang melihat nggak? Betul. Dan saya mau tanya, apakah Anda distracted? Mungkin ada yang senang kesempatan nih. Halo. Daripada gue tidur gitu ya, dengerin mau apa sih tadi? Halo, you be distracted, betul? Tapi pada saat kita di depan, you're not gonna see this distraction, betul? Bola bouncing back and forth gitu ya. Halo? Nah, jadi kalau kita mau listen carefully, wajah di mana kita duduk, teman-teman. Duduk di mana engkau bisa mendengar. Aduh, saya harus mungkin speakernya kasih kecil aja gitu ya. Biar di belakang kecil gitu suaranya gitu ya. Nah, datang ke ibadah, ayo duduk di depan. Kalau kamu duduk dengan seseorang yang maunya cuma ngobrol sama kamu, wah, saya di sini kayaknya puji Tuhan nggak begitu. Ada ya. Kalau kamu duduk dengan seorang yang maunya ngobrol sama kamu, saat Tuhan coba ngobrol sama kamu, nah itu artinya apa teman-teman? Harus diagunin, betul? Kalau seandainya, ya Tuhan hari ini mau coba ngobrol sama kamu melalui firman-firman ini, atau mungkin ya saya yakin saya juga berdoa dengan Holy Spirit, apa yang keluar dari mulut ini karena nggak dipersiapkan di sini juga keluar gitu ya. Halo, Tuhan mau coba ngobrol dengan kamu. Tapi kalau kita ada sawan yang coba ngobrol dengan kamu sehingga kamu
distracted, avoid it. Karena saya mau katakan bahwa mungkin mereka tidak mau menolong kamu menjadi seorang yang Tuhan plan for you to be. Nah, karena suara mereka bisa menenggelamkan suara yang harusnya kamu tahu dengar. Nah, Bapak teman-teman ya. Jadi kenapa kita penting untuk mendengarkan? Karena saat ini saya yakin Tuhan mau bicara something kepada Anda atau convict Anda sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang kita mau rubahkan dari kebiasaan kita. Nah, jangan sampai ada suara-suara yang distract Tuhan pada saat dia sedang ngobrol dengan kita. Nah, bring the attention yang undivided. Bring the attention yang undivided. Dan karena saya yakin kita semua datang sini mencari hati Tuhan, ya betul-betul. Nah, saya sungguh mengajak teman-teman ambil kesempatan untuk lihat apa yang kita lihat di sini ya. Listen carefully to the word of God. Nah, yang kedua, listen carefully. Yang ketiga, nah ini penting ya. Listen without prejudice. Tahu nggak prejudice itu apa? Apa itu prejudice? Opini-opini terhadap seseorang yang sesungguhnya belum tentu terjadi, belum tentu sesuatu yang benar. Contohnya apa ya? Siapa yang mungkin pembicara besar yang sedang lagi ada trouble gitu tentang apapun lah? Nggak ada ya, saya nggak tahu. Tonton datang ke RJF Christchurch hari Minggu jam 4, mungkin nanti jam 2.30 gitu ya, jam 4. Lalu dia ada masalah tentang relationship dengan istrinya. Lalu dia bicara tentang relationship, tentang firman, tentang relationship. Akhirnya dengan prejudice, dengan opini kita mengatakan bahwa kenapa lu ngomong gitu lah, lu atur hidup lu, ngerti gak? Padahal the message is beautiful, betul? The message is good, the seed is healthy. Tapi karena dia punya prejudice terhadap pembicara tersebut, akhirnya apa teman-teman? Masuk kiri, keluar kuping kan. Padahal the message is important buat dia. Tapi karena dia udah dia lagi. Atau pernah diri sama saya gitu ya. Mungkin ada yang sakit hati sama saya gitu ya. Begitu saya maju, aduh dia lagi. Udah deh, gua nonton YouTube-nya aja deh. Atau nanti tolong tanya deh di akhir ngomongnya apa. Halo, don't come with the prejudice. Listen without prejudice terhadap the preacher atau orang yang menyampaikan. Karena siapa di sini yang punya favorites yang kamu enjoy? Halo, apakah ada yang kamu punya favorites? Nah, ada suara yang harus kita dengar. Nah, yang ketiga, listen without prejudice. Listen without prejudice. Nah, yang ketiga, yang keempat, tentunya take notes ya teman-teman. Halo, you take notes. Saya udah perhatiin banyak yang nyatet ya kayaknya, banyak yang look down gitu ya, ketik, nyatet. Nah juga taking notes important banget menurut saya, karena sambil tadi dulu kita pernah baca bulan Mei, bagaimana kita menerima receive the message ya. Pada saat kita melihat doang, pada saat kita menulis, pada saat kita lihat vision, lalu kita melakukan begitu banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, sesuatu yang terlintas dalam hati, tulis dalam notesmu. Buat apa teman? Buat ingatkan kita tentang suatu hal, juga hal-hal yang Tuhan pernah janji sama saya. Karena ada statement dalam a short pencil is better than long memory. Betul ya? Pensil yang pendek is much better than long memory. Karena kita nggak bisa ingat semua, betul? Nah, juga pada saat kita mencatat, kita ada resources untuk mengajarkan orang lain.
Oke, saya yakin di sini teman-teman keluar dari setiap Anda datang ke sini, Anda nggak pernah kekurangan resources untuk share sama orang-orang. Saya berharap Anda akan menerima ini secara practical way pada saat kita share sama teman, teaching others, encourage others, buat others juga excited, build others, grow others juga. Oke? Nah, yang terakhir tentunya practical suggestion, practical way untuk kita menjadi the best listener the word of God adalah tentunya tidak lain adalah apply dan obey apa yang kita dengar. Betul? Kalau tidak, ini hanya menjadi message yang masuk kiri keluar kanan. Oke? Apply dan obey. Kita bukan hanya cuma apply, tapi kita juga perlu ada namanya obedience ya. Karena kita datang ke ibadah untuk mendengar apa yang firman katakan. Dan semua yang firman katakan tidak semuanya enak teman-teman. Halo? Benar? Tidak semuanya menyenangkan. Ada yang membuat kaget gitu ya. Oke, mungkin hari ini ada sedikit sesuatu yang keras atau sesuatu yang kasar, tapi that's what the word gitu ya. Halo? Nah, dan kita mau take notes bukan juga hanya sebagai murid, teman-teman. Semuanya teman-teman take notes as a teacher. Beda kok. Kalau Anda take notes as a student dan take notes as a teacher. Oke? Karena ada hal-hal yang kalau Anda fully catat semua hal, mungkin nggak semuanya perlu untuk di-share. Tapi pada saat kita take notes as a teacher, ada hal-hal saya yakin pada hari ini, pada saat saya ngomong juga, pada saat kita ngomong di sini, kita melakukan di sini, Roh Kudus juga pasti memberikan kita hal-hal yang lain pada saat ini. Dan pada saat kita mendengarkan sesuatu atau ada impression tentang sesuatu yang berbeda, itu catat teman-teman. Itu yang Tuhan mau lakukan buat hidupmu. Oke? Nah, selesai. Sekarang saya bertanya, apakah ada hal yang berbeda yang didengar hari ini sebelum Anda datang? Apakah ada perubahan hari ini pada saat Anda sebelum dan sesudah? Nah, lalu pertanyaan saya kedua, saya sudah selesai nih, sudah selesai. Apakah ada satu hal yang bisa dilakukan dari 5 poin ini? At least dari 5 poin ini yang tadi kita dengar, agar kita menjadi the better listener. Bukan hanya the better listener to the word of God. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak. Aku bersyukur di ujung akhir seri yang bernama Teachable Spirit ini, kami percaya Bapak, kami mau melakukan fungsi kami dari awal bulan Juni ini, dan kami juga menyadari pentingnya wisdom, dan juga kami menyadari pentingnya correction, dan juga hari ini juga kami menyadari bahwa kami harus menjadi a good listener, dalam apa yang kami jalani dalam keseharian kami, agar kami bisa jadi berkat buat orang, agar kami bisa menjadi the teacher pada orang-orang yang lain, agar kami bisa menjadi the changing agent buat engkau pakai, sehingga hari ini akan banyak orang-orang yang mau bangkit, mau sungguh-sungguh tidak peduli siapa yang the messenger, tapi kita mau fokus kepada the message, ya Tuhan, the firman Tuhan yang disampaikan, agar hari ini kami mengalami namanya perubahan. Dan bukan hanya perubahan, tapi juga kami lebih mengenal Engkau satu step lebih jauh lagi, dan kami sungguh ingin mencari hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ajar kami, dan biarlah the seed of greatness yang ada dalam setiap kuping-kuping yang mendengar pada hari ini bisa bertumbuh dan menjadi buah
dan bisa dinikmati orang lain. In Jesus name. Terima kasih.